wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dewi Ambarsari dengan nomor daftar ujian 2021807716, mahasiswa program profesi guru dengan program studi Teknologi Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di SMK Gajah Mada Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Berharap pembelajaran hari ini akan berjalan lancar sampai jam berakhir ya. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, sebagai makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum mulai belajar selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang telah bersedia memimpin doa untuk hari ini. Semoga dengan berdoa kita akan lebih baik lagi. Selanjutnya nak, sebelum Ibu mulaikan pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Perlu kalian ketahui bahwa menyanyikan Indonesia Raya ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing ya. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, tolong jawab hadir. Aryo Dimas, Ahmad Rivaldi, M. Nur Hidayat, Freddy Apriyardi. Satu orang yang tidak hadir karena sakit ya. Baiklah, sebelum melanjutkan pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu dengan kalian semua. Kalau ada yang bisa menjawab, boleh menjawab. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan logika? Ya, silakan.
Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ya, ada pendapat lain selain Freddy tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Aidil. Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti kecepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Ya, dari kedua pendapat teman kalian tadi itu benar ya. Semuanya sudah benar. Selanjutnya Ibu ingin bertanya apa yang dimaksud dengan algoritma. Ya, silakan Fatir. Menurut pendapat saya, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, ada lagi pendapatnya selain Fatir. Saya, Bu. Silakan Aryo. Algoritma adalah deretan instruksi yang sistematis dan logis dalam pemecahkan. Nah, di situ kita jelas ada mata pelajarannya adalah pemrograman dasar dan alur logikanya dan materi pembelajarannya alur logika pemrograman. Dengan kompetensi dasar 3.1 itu menerapkan alur logika pemrograman komputer. 4.1 membuat alur logika pemrograman komputer dan indikatornya adalah menjelaskan algoritma pemrograman, menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart, membuat alur program menggunakan teks algoritma, membuat program menggunakan simbol flowchart. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan algoritma dengan benar dan mandiri. Jadi nanti kalian harus melihat tayangan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan ya. Kemudian setelah melihat tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart dengan benar dan mandiri. Setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat alur program menggunakan teks algoritma dengan tepat. Setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat program menggunakan simbol flowchart. Jadi nanti pada pembelajarannya kalian akan mendapatkan tugas membuat flowchart ya. Dan ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini adalah konsep algoritma, struktur penulisan algoritma, dan struktur algoritma dengan flowchart. Tapi perlu diingat nak, sebetulnya materi ini adalah untuk 2 kali pertemuan. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita belajar hanya untuk 1 kali pertemuan. Dan pertemuan kedua bisa kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Paham? Oke, selanjutnya Ibu persilakan 1 orang siswa untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang logika dan algoritma. Silakan Fatir. Apa itu logika? Pengertian logika. Logika adalah sebuah cabang ilmu dari filsafat yang merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, dan ekonomi. Logika juga dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang dijelaskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Apa itu algoritma? Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Ya, terima kasih untuk Fatir. Silakan duduk. Di awal pembelajaran tadi sudah dijelaskan apa itu logika, apa itu algoritma. Adakah yang ingin bertanya masalah logika dan algoritma ini? Ya, silakan Dayat. Ada berapa macamkah logika? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian Dayat? Ada berapa macamkah logika? Saya, Bu. Ya, silakan Aidil.
Ada dua, Bu. Logika dedukatif dan logika indukatif. Ya, apakah Dayat sudah paham bahwa logika ada dua, yaitu deduktif dan logika induktif? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Bu. Ya, silakan. Apakah algoritma mempunyai struktur? Ya, algoritma sudah jelas sekali harus mempunyai struktur. Karena apa? Struktur itu sama dengan langkah-langkah ya, Nak? Kan kalau dari permasalahan tadi Tidak ada, Bu. tidak ada. Silakan Dayat untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang struktur algoritma. Struktur algoritma. Inti dari algoritma adalah menentukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi input, masukan sesuai yang diperlukan. Memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Masalah, algoritma, solusi, input, algoritma, output. Algoritma mengirim surat prosesnya adalah 1. Mengirim surat. 2. Surat dimasukkan dalam amplop tertutup. 3. Amplop ditulis nama penerima dan pengirim. 4. Amplop ditempel rangkus secukupnya. 5. Pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ya, terima kasih Dayat. Silakan duduk kembali. Jadi itu adalah contoh algoritma mengirimkan surat. Itu contoh yang sehari-hari ya. Adakah siswa yang dapat memberikan contoh selain contoh mengirimkan surat? Contoh algoritmanya. Ya, silakan. Algoritma mematikan komputer. Klik tombol start atau window, klik power, kemudian klik stop. Tunggu komputer sampai benar-benar mati. Cabut semua kabel yang terhubung ke listrik. Ya, benar sekali Aryo, itu adalah contoh algoritma sehari-hari, tapi algoritma mematikan komputer ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita akan membuat flowchart. Karena biasanya setelah menentukan langkah-langkah dari algoritma harus ada flowchartnya. Karena algoritma dan flowchart ini dia terhubung menjadi satu ya Nak. Jadi apabila kalian telah mengerjakan algoritma, tentunya kalian harus mengerjakan flowchart. Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu flowchart? Ya, silakan Fatir. Flowchart adalah algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Ada lagi pendapatnya selain pendapat Fatir? Ya, silakan Freddy. Flowchart adalah urutan suatu proses yang sama dengan algoritma. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi sepertinya kalau kita kalian sudah cukup paham ya, apa itu logika, apa itu algoritma, apa itu flowchart. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, untuk kalian memahami lagi, kita akan kembali melihat tayangan PowerPoint. Silakan. Satu orang siswa maju ke depan. Ada yang ingin maju ke depan? Ya, Rivaldi. Silakan jelaskan pada teman-temannya tentang pengertian flowchart. Yang lain tolong perhatikan ya Nak ya, karena ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pengertian flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan mempermudah kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antar pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Berikut merupakan contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Silakan diperhatikan ya Nak, ini kesepakatan dari dunia pemrograman. Contoh simbol-simbolnya harus diingat ya. Pembuatan flowchart berdasarkan algoritma.
Contoh, algoritma pengiriman surat. 1. Menulis isi surat. 2. Mempersiapkan amplop surat. 3. Kemudian memasukkan surat dalam amplop. 4. Lem amplop surat tersebut. 5. Tuliskan alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, cari alamatnya terlebih dahulu. 6. Beli dan tempelkan perangko surat pada amplop. Kemudian pergi ke kantor pos dan serahkan surat yang ingin dikirim. Pembuatan flowchart berdasarkan algoritma. 1. Mulai. 2. Tulis surat. 3. Ambil amplop surat. 4. Masukkan surat ke amplop. 5. Lem amplop pada amplop. Ke-6. Tempelkan perangko. Ke-8. Melalui kantor pos. Kirimkan melalui kantor pos. Dan terakhir selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Rivaldi. Semoga dari penjelasan Rivaldi tadi kalian sudah bisa memahami fungsi flowchart dan cara-cara pembuatan flowchart. Harus diingat ada simbol-simbol yang telah disepakati oleh dunia bahwa simbol-simbol itu memang harus dipergunakan untuk pembuatan flowchart. Jadi bukan sembarangan menentukan simbol flowchart itu nak ya. Memang sudah ada kesepakatan. Nih lihat contohnya. Merupakan beberapa contoh simbol flowchart yang sudah disepakati oleh dunia. Jadi artinya kalau ada flowchart, gambar flowchart itu bukan kehendak si penulis, dia sembarang menulis bentuknya, bukan, karena memang di situ simbol flowchart telah disepakati oleh dunia. Jadi maksudnya apa? Jadi di seluruh belahan dunia ini sama simbol-simbol flowchart sehingga tidak membingungkan ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Seperti biasa, kita membentuk kelompok dan ada LKPD yang akan dibagikan supaya kalian bisa mengerjakan atau memecahkan permasalahan. Tapi sebelum kalian membentuk kelompok tersebut, ada baiknya kita akan memperhatikan atau kita akan melihat penayangan video pembelajaran. Penayangan video pembelajaran ini akan seperti biasa akan Ibu perlihatkan agar kalian lebih paham lagi ya tentang algoritma. Jadi untuk itu silakan kalian perhatikan ke depan video pembelajarannya tentang pengertian algoritma. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya, apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama.
Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan digunakan. Nah, jadi itu tadi dari video pembelajaran tadi itu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat apa tadi? Membuat kopi kan? Pasti kalian ada yang minum kopi? Ada kan? Nah, jadi sudah dijelaskan urutannya, boleh tidak harus misalnya kopi dulu atau gula dulu boleh. Cuma yang tidak boleh mengaduknya di situ kan dijelaskan pakai sendok, tidak boleh pakai centong nasi kan katanya kan. Bisa kalian bayangkan kalau mengaduk kopinya pakai centong nasi, itu berarti kesalahan ya. Nah, dari contoh tadi itu kan tadi pengertian dari apa tadi? Algoritma kan? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan melihat video pembelajaran yang berikutnya. Kalau tadi algoritma, maka sekarang yang akan kita lihat adalah video pembelajaran tentang flowchart. Nah, biar kalian lebih paham lagi. Definisi flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah metode penulisan algoritma berupa bagan yang menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis flowchart dan yang akan dibahas di sini adalah program flowchart atau diagram alir program. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut meliputi simbol berbentuk elips bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi enam bernama simbol preparation yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal kepada sebuah variabel. Nah, ini perhatikan ya nama-nama simbolnya. Simbol berbentuk jajar genjang bernama simbol input output. Maka slide ini akan berakhir dalam 3, 2, 1. Oke, selesai. Itu tadi flowchart. Harus diingat ya simbol-simbol yang tadi sudah dijelaskan, karena untuk membuat flowchart memang ada simbol-simbol yang telah disepakati oleh dunia, jadi bukan sembarangan. Semoga saja nanti pas mengerjakan LKPD-nya kalian masih ingat ya simbol-simbol tersebut ya. Dari kedua video pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sepertinya sudah paham semua. Tadi selain ada contoh membuat kopi, terus mengirim surat dari siapa tadi? Aryo, mematikan komputer ya. Apalagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak memakan mie instan? Pernah kan? Nah, itu bisa kita buat algoritmanya dari mie instan tersebut. Silakan kalian lihat video ibu ini, video contoh video yang sehari-hari ya. Nih. Perhatikan, yang suka makan mie instan. Sama tidak langkah-langkahnya seperti ini. Harus bekerja sama ya. Nanti di LKPD itu ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan.
Pertanyaan pertama itu untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua itu untuk kelompok 2. Jadi jangan salah ya. Kelompok 1 silakan jawab pertanyaan yang pertama. Kelompok 2 silakan jawab pertanyaan yang kedua. Silakan kerjasama dengan temannya. Sekarang kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ini. Oke. Nanti presentasi ya, Mas. Seperti biasa ke depan ya, presentasi ke depan. Dan kalian boleh saling bertanya jawab. Nih, pertanyaannya untuk kelompok 1 dan itu untuk kelompok 2. Silakan Ibu kasih waktu. Ibu berharap semua anggota kelompok aktif ya di dalam kelompoknya. Jadi ada masalah benar-benar dipecahkan sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat, yang benar. Itu Ibu ada harus membuat algoritma dan flowchartnya sesuai dengan materi hari ini. Ibu yakin pasti kalian sudah bisa membuat flowchart dan algoritmanya. Ya, sebelumnya tentukan dulu rumusnya ya. Rumus dari nilai segitiga dan rumus keliling persegi panjang. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya, sepertinya 15 menit. Jangan lupa simbol-simbol flowchart dan langkah-langkah algoritma harus jelas supaya tidak salah. Ingat, semua harus aktif ya, semua harus aktif. Adakah kelompok yang telah siap? Kalau memang telah siap, Ibu persilakan untuk presentasi ke depan. Dan kelompok yang lain silakan persiapkan pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya. Ada kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 kalau memang sudah siap silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Bagian jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Algoritma menghitung luas segitiga. Setelah kita mengetahui tentang apa itu segitiga, maka selanjutnya kita akan membahas algoritmanya. Adapun algoritma menghitung luas segitiga adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh menghitung luas segitiga. 1. Mulai 2. Input nilai alas segitiga. 3. Input nilai tinggi segitiga. 4. Hitung luas segitiga. Sama dengan 1/2 dikali alas tinggi. Alas kali tinggi. 5. Tampilkan hasil. 6. Selesai. Flowchart menghitung luas segitiga dari algoritma yang telah dibuat di atas. Selanjutnya kita akan membuat flowchartnya. Flowchart untuk menghitung luas segitiga dapat digambarkan sebagai berikut. Flowchart menghitung luas segitiga. 1. Mulai. 2. Masukkan alas. 3. Masukkan tinggi. 4. Luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. 5. Tampil luas segitiga. 6. Selesai. Terima kasih. ya hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 ada pertanyaan. Apa kekurangan dan kelebihan dari algoritma? Sekian, terima kasih. Apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma? Kelebihannya, 1.
satu, sangat mudah dipahami. 2. Menunjukkan langkah-langkah yang gamblang. 3. Langkah-langkah yang singkat dan jelas menggunakan developer berupa programnya. Kekurangannya sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya. Sekian jawaban kami. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kami sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Terus selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok 2. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku. Rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali P kali L. Keterangan K sama dengan keliling, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Jenis-jenis persegi panjang. Ini adalah contoh jenis-jenis persegi panjang. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga trapesium. Algoritma menghitung keliling persegi panjang. Setelah kita mengetahui tentang apa itu persegi panjang, maka selanjutnya kita akan membahas algoritmanya. Adapun algoritma menghitung keliling persegi panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai, yang kedua Kita akan lebih mudah mengecek dan menemukan bagian-bagian prosedur yang tidak valid dan tidak bertele-tele. Kekurangan dari flowchart adalah hanya menggambarkan persepsi indera mata. Gambar yang terlalu kompleks kurang efektif untuk pembelajaran. Apakah sudah cukup? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Oke, sekian presentasi dari kami. Apa ada salah kata maupun tingkah laku mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi nak ya, Ibu sangat senang sekali melihat hasil presentasi dari 2 kelompok ini. Karena memang kalau Ibu perhatikan, kedua-duanya memang telah bekerja sama, kedua kelompok ini bekerja sama dengan baik dalam memecahkan suatu permasalahan ya. Ya, terima kasih juga karena setiap kelompok itu sepertinya memahami dari materi kita hari ini. Jangan lupa ya, Ibu selalu memberikan soal-soal evaluasi pada Google Form ya kan? Nah nanti setelah, karena memang peraturan di sekolah kita tidak memperbolehkan membawa smartphone, makanya setiap tugas-tugas Ibu kirim ke Google Form. Itu artinya untuk mengevaluasi ya. Jadi setiap materi itu pasti ada evaluasinya. Nanti silakan kalian kerjakan. Baiklah nak. Apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan kesimpulan? Karena kan setiap materi yang kita pelajari itu pasti ada kesimpulan kan? Nah, apakah dari sekian siswa ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu materi alur logika pemrograman? Oh ya, silakan Rivaldi. Dari pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dijelaskan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara sederhana, kata logika dapat diartikan dengan masuk akal. Penalaran logika terbagi menjadi 2, deduktif dan edukatif. 2. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis, serta dituangkan secara tertulis. Algoritma haruslah benar sehingga menghasilkan keluaran yang benar juga. 3. Agar komputer dapat melaksanakan algoritma, maka algoritma harus dibuat oleh bahasa pemrograman dan hasilnya disebut sebagai program.
Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan program adalah wujud dari algoritma dalam bahasa pemrograman. Scratch 2. Aplikasi Scratch lebih ditujukan untuk membantu pemahaman peserta didik bahasa pemrograman yang berbasis objek. Sekian dari kesimpulan saya. Ya, terima kasih Ripaldi, kesimpulannya sangat baik sekali dan semoga teman-teman Ripaldi yang lain bisa memahami dari kesimpulan untuk hari ini. Jadi nak ya, Ibu ingatkan kembali, nilai evaluasi itu memang sangat-sangat diperlukan. Jangan sampai tidak mengerjakan soal-soal evaluasi. Karena setiap pembelajaran pasti Ibu kasih evaluasi di Google Form ya. Karena itu kan langsung bisa dilihat nilainya, kalian bisa langsung jawab dan langsung ada nilainya di situ. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya. Nah, sepertinya pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ingat, ini baru pertemuan pertama, pelajaran selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih Ibu beri kesempatan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi pemrograman dasar alur logika pemrograman untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kegiatan pelajar kita hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kalian ya. Bisa bermanfaat untuk bekal di masa depan. Dan untuk menutup kegiatan ini seperti biasa, karena di awal pembelajaran tadi kita telah membukanya dengan doa, maka alangkah baiknya untuk penutupannya kita akan tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin kembali doanya. Para teman-teman, sebagai penutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa, walaupun sekarang sudah mulai tatap muka, tapi bukan berarti COVID sudah hilang ya. Jadi tetap prokes. Apa yang pertama? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mana jempolnya? Oke, terima kasih.